Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bulan Maret sampai 31 Agustus ini ada 597 kasus positif COVID-19 di Kota Bogor. 341 telah dinyatakan sembuh, 30 orang meninggal, dan saat ini 226 orang masih dirawat. 60% pasien positif adalah usia produktif antara 20 tahun sampai 60 tahun yang memang punya banyak aktivitas di luar rumah. Tapi 80% lansia dan 15% anak-anak yang positif ternyata juga punya riwayat aktif di luar rumah. Jadi sekali lagi hati-hati dengan aktivitas di luar rumah, lebih baik di dalam rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau kita lihat tren kenaikan positif di Kota Bogor dari bulan Maret sampai bulan April itu 107%. Ini bulan pertama karena belum ada pembatasan. Setelah ada kebijakan PSBB dari April sampai Mei, ini turun 50% karena penerapan PSBB. Tapi kalau kita lihat kembali, setelah ada pelonggaran, setelah mulai ada kebijakan relaksasi, dari Mei, Juni naik kasusnya 154%. Di bulan Agustus ini bahkan kasusnya naik sampai 215%. Karena kesadaran warga atas protokol kesehatan mulai menurun. COVID-nya naik, kesadaran warga menurun. Kalau kita lihat data secara keseluruhan, penyumbang nomor 1 dari COVID-19 di Kota Bogor adalah klaster rumah tangga. 58% nomor 1. Tadinya klaster yang terbanyak adalah yang disebabkan penularan dari luar kota. Tapi saat ini penularan dari luar kota 8%. Jadi transmisi lokal sudah terjadi. Penularan di rumah tangga menjadi kasus yang paling utama. Dan kalau kita lihat lagi, 54% kasus positif itu ada gejalanya, 46% tanpa gejalanya. Jadi COVID-19 ini sebagian besar di Kota Bogor bergejala. Peta Bogor hari ini adalah 115 RW di 51 kelurahan berstatus zona merah karena ada kasus positif yang cukup signifikan. Di RW zona merah ini dilakukan pembatasan aktivitas warga. Tidak boleh berkumpul, berkerumun, dan dijaga oleh RW siaga dengan dibantu oleh aparat. Babinsa, Babin Kamtipmas, Kecamatan, dan Palurah memonitor. Sebaiknya di RW merah ini tetap di rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Pemerintah Kota Bogor juga membuat kebijakan jam 6 sore, toko, rumah makan, restoran tutup, dan di atas jam 9 malam ada pembatasan aktivitas warga. Sekali lagi pembatasan, bukan pelarangan. Karena di atas jam 9 malam masih memungkinkan warga untuk beraktivitas mencari nafkah atau hal-hal yang mendesak. Tetapi kalau ada kerumunan, kalau ada perkumpulan, ada keramaian, itu pasti dibubarkan. Ini adalah strategi, ini adalah ikhtiar untuk mengurangi aktivitas warga di luar yang bisa menimbulkan potensi penularan COVID-19 di Kota Bogor. Inilah yang kita sebut dengan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Karena komunitas bisa sama-sama ikut mengawasi. Warga Bogor, kita jaga keluarga kita tercinta, kita sama-sama ikhtiar secara maksimal untuk memenangkan pertarungan melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.